Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jimmy dan teman-teman semua. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang demokrasi menuju pemilu 2024. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada definisi demokrasi, terus yang kedua ada latar belakang pemilu 2024, yang ketiga ada prinsip demokrasi, yang keempat ada proses pemilu, yang kelima ada partisipasi masyarakat, yang keenam ada tantangan dan hambatan, yang ketujuh ada reformasi demokrasi, dan yang ke-8 ada pentingnya pendidikan politik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Anggota kelompok yang akan mempresentasikan pada hari ini adalah Hafiz Zabran Ismail dengan NPM 2306, 23183, dan pada siang ini belum bisa hadir. Lalu selanjutnya ada Siti Andriani dengan 306, 237, dan sudah hadir. Selanjutnya ada Putra Ekananda 2306, 276, 692, dan sudah hadir juga. Niko Tri Julianto 2306, 276, 572, sudah hadir juga. Pramudia Putri Oktariani dengan NPM 2306, 238321 sudah hadir. Dan juga saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan NPM 2306, 238246 dan juga sudah hadir pada Zoom kali ini. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, bisa kita bilang demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan politik itu dibuat oleh warga negara melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Nah, prinsip dasar demokrasi adalah yang pertama adalah kedaulatan rakyat, berarti bahwa keputusan penting yang memengaruhi masyarakat diambil berdasarkan suara mayoritas. Ada beberapa bentuk nih demokrasi, tetapi yang paling umum adalah demokrasi representatif dan demokrasi langsung. Nah, demokrasi representatif adalah warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam membuat keputusan politik. Nah, wakil ini yang dapat menjadi anggota parlemen atau pejabat pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan atas nama warga negara. Nah, demokrasi representatif ini sudah diterapkan di Indonesia, di negara kita ini. Ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah warga negara secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa melalui perantara. Mereka dapat memberikan suara dalam pemilihan umum atau mengambil bagian dalam referendum untuk menentukan kebijakan tertentu. Nah, dan juga ada prinsip-prinsip demokrasi nih, mencakup HAM, kebebasan berbicara dan kebebasan pers, perlindungan hukum, dan juga pengakuan hak minoritas. Meskipun demokrasi ini dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih inklusif dan adil, tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna dan demokrasi juga dapat menghadapi tantangan dan kritik. Next slide. Nah, terus ada latar belakang pemilu 2024. Nah, pemilihan ini dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden masa bakti 2024 sampai 2029 dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Nah, latar belakang pemilu 2024 ini akan sangat bergantung pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada pada saat itu. Nah, beberapa faktor ada yang mempengaruhi pemilu 2024. Pertama adalah kondisi politik global dan regional. Nah, perubahan dalam dinamika politik ini dapat mengaruhi persaingan politik di tingkat nasional. Kedua adalah kondisi ekonomi. Kesehatan ekonomi suatu negara termasuk pertumbuhan, ekonomi, tingkat pengangguran, dan stabilitas keuangan dapat memainkan peran penting dalam kampanye dan pemilihan. Yang ketiga adalah isu-isu sosial. Isu sosial yang mendominasi perhatian masyarakat seperti ketidaksetaraan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan mungkin menjadi fokus utama kampanye. Yang keempat adalah kondisi keamanan dan hubungan internasional. Nah, kondisi ini tuh dapat mengaruhi pandangan publik terhadap pemimpin dan partai politik tertentu. Terus yang selanjutnya adalah perubahan hukum dan kebijakan. Nah, perubahan dalam hukum pemilihan regulasi kampanye atau kebijakan politik dapat mengaruhi cara partai politik bersaing. Dan yang terakhir adalah yang paling penting menurut saya teknologi dan media sosial. Nah, perkembangan teknologi ini dan peran media sosial dalam komunikasi politik dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada cara kampanye dipimpin dan pemilih dapat dijangkau dengan lebih mudah karena ada teknologi dan media sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ekananda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat 5 poin pada bagian ini. Yang pertama itu prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi Pancasila, menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa keputusan politik seharusnya mencerminkan kehendak dan kepentingan mayoritas masyarakat.
dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokrasi, kebebasan atau persamaan. Terbagi dua, yang pertama prinsip kebebasan, menekankan hak-hak individu untuk berpendapat dan berserikat. Dalam demokrasi, kebebasan bersifat esensial karena memberikan ruang bagi keragaman pendapat, inovasi, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Bagian kedua yaitu prinsip persamaan, berfokus pada ide bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan lembaga pemerintah. Ini menegaskan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam hal hak tanggung jawab di dalam masyarakat demokratis. Prinsip demokrasi yang ketiga yaitu pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, pada bagian poin ini juga terbagi dua, yaitu pemerintahan yang terbuka dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pertama, pemerintahan yang terbuka berarti adanya akses yang maksimal bagi publik terhadap informasi dan kebijakan pemerintah. Ini memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah dibuat secara transparan dan masyarakat memiliki akses yang memadai untuk memahami proses pembuatan kebijakan serta menggunakan hak partisipasi mereka. Poin kedua, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab. Menuntut bahwa para pemimpin pemerintahan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada rakyat. Ini melibatkan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik, pelaksanaan kebijakan, dan hasil kinerja pemerintah secara umum. Poin keempat yaitu prinsip demokrasi, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain. Dengan memperhatikan prinsip ini, demokrasi berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana hak-hak individu dihormati dan proses politik berlangsung dengan sikap saling menghargai menuju nilai-nilai kemanusiaan. Poin prinsip demokrasi yang terakhir yaitu prinsip demokrasi persatuan Indonesia, hampir mirip dengan kemanusiaan yang ada dalam tubuh. Prinsip ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman agama, dan bahasa dalam satu kesatuan. Dengan menjadi negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan negara tunduk pada hukum, menciptakan landasan yang adil bagi semua warga negara. Dengan memegang teguh prinsip ini, Indonesia berupaya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesetaraan dalam konteks demokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang diatur dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 melibatkan serangkaian tahapan yang terorganisir untuk memastikan proses demokratis berjalan lancar. Tahap awal melibatkan perencanaan program, penyusunan anggaran, dan penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Ini melibatkan koordinasi antara lembaga terkait untuk menentukan kerangka kerja yang tepat. Tahap kedua mencakup pengumpulan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, memastikan bahwa informasi yang didapat terkini dan akurat. Lalu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu menjadi fokus pada tahap ketiga, di mana calon-calon mengajukan diri dan melewati proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap selanjutnya adalah penetapan peserta pemilu, di mana lembaga terkait menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam pemilihan. Selanjutnya, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan menjadi langkah penting berikutnya pada tahap kelima. Mengapa penting? Karena pada tahap ini akan menetapkan kerangka dasar bagi distribusi kekuasaan. Lalu tahap ke-6, melibatkan pencalonan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Lalu tahap selanjutnya, masa kampanye pemilu dan masa tenang. Itu membuka dan menutup proses kampanye, dan juga memberikan kesempatan bagi calon untuk berinteraksi dengan pemilih tanpa gangguan. Lalu pemungutan suara dan penghitungan suara tahap ke-9. Merupakan inti dari pemilu, di mana warga negara memberikan suara mereka untuk para calon mereka pilih. Setelah itu, tahap ke-10 melibatkan penetapan hasil pemilu, di mana lembaga terkait mengumumkan pemenang dan distribusi kursi.
Akhirnya, tahap ke-11 melibatkan pengucapan sumpah atau janji oleh Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, menandai awal dari periode pemerintahan yang baru. Dengan demikian, seluruh proses ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis pada tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Andriani. Oke, sekarang saya akan membahas tentang tantangan dan hambatan dalam demokrasi. Yang pertama ada polarisasi politik. Nah, polarisasi politik adalah kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kelompok yang saling bertentangan secara tajam. Faktor penyebab polarisasi politik ini yaitu perbedaan ideologi, agama, atau budaya. Hal ini dapat menghambat proses musyawarah, mufakat, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada manipulasi dan kecurangan. Manipulasi dan kecurangan dalam pemilu seperti penggunaan uang atau pengaruh untuk mempengaruhi suara pemilih, pemalsuan suara, atau intimidasi terhadap pemilih. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Yang ketiga ada akses terhadap informasi. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang tepat. Namun, kenyataannya, akses terhadap informasi yang akurat dan seimbang seringkali tidak merata. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi demokrasi karena dapat menyebabkan masyarakat tidak terinformasi dengan baik dan membuat keputusan politik yang tidak tepat. Keempat ada ketidaksetaraan pemilih. Ketidaksetaraan pemilih seperti perbedaan akses terhadap pendidikan, informasi, atau sumber daya ekonomi dapat menghambat partisipasi politik masyarakat dan membuat proses demokrasi menjadi tidak stabil. Yang kelima ada keuangan kampanye. Keuangan kampanye yang tidak transparan dan tidak merata dapat menjadi tantangan bagi demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan partai politik atau calon yang memiliki dana lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Yang keenam ada teknologi dan keamanan siber. Teknologi dan dapat digunakan untuk menyebar informasi yang salah atau propaganda, atau untuk memanipulasi pemilu. Keamanan siber yang lemah dapat menyebabkan data pemilih dicuri atau bahkan dimanipulasi. Yang ketujuh ada partisipasi rendah. Ini dapat disebabkan oleh sebagian faktor, seperti kurangnya kesadaran politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau ketidaktertarikan pada politik. Hal ini dapat menyebabkan proses demokrasi menjadi tidak efektif. Yang kedelapan ada pemilu bersifat formalitas. Pemilu yang bersifat formalitas adalah pemilu yang diselenggarakan secara rutin, tetapi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan politik dan ekonomi masyarakat. Ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Yang kesembilan ada ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian faktor, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau konflik. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak puas dengan pemerintah dan mendorong terjadinya perubahan politik yang tidak demokratis. Nah, untuk mengatasi tantangan dan hambatan demokrasi, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi internasional. Nah, berikut solusi yang dapat dipertimbangkan seperti meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan kerja sama internasional. Oke, next slide. Nah, sekarang kita bahas tentang reformasi demokrasi. Reformasi demokrasi merujuk pada upaya untuk meningkatkan, memperbarui, atau merombak sistem demokrasi suatu negara agar lebih efisien, responsif, dan mampu mencerminkan keinginan serta kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Contohnya dengan mengganti atau memodifikasi sistem pemilihan untuk meningkatkan referensi dan responsivitas. Contohnya, negara dapat beralih ke sistem pemilihan proporsional atau memperkenalkan inovasi seperti distrik pemilihan ganda. Yang kedua, memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan atau akuntabilitas pemerintah. Ini bisa mencakup pembuatan portal transparansi online, kebijakan pelaporan yang lebih ketat, dan lembaga pengawas yang independen. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan. Misalnya, melalui platform daring untuk memberikan masukan pada perumusan kebijakan atau melibatkan warga negara dalam survei elektronik. Selanjutnya akan dibahas oleh Pramudia. Baik, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan politik. Terdapat 5 poin, yaitu meningkatkan partisipasi demokratis. Pendidikan politik sebagai elemen penting dalam masyarakat tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang proses politik kepada individu, tetapi juga menjadi kunci utama untuk merangsang partisipasi demokratis yang lebih aktif. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, warga negara dapat merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam keputusan politik, membentuk suara mereka, dan turut serta dalam proses demokrasi secara keseluruhan. Poin yang kedua, memupuk kesadaran politik. Pendidikan politik tidak sekadar menyajikan fakta dan data terkait isu-isu politik, melainkan juga berperan sebagai penyemangat kesadaran mengenai implikasi langsung isu-isu tersebut terhadap masyarakat. Dengan memahami dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan politik, individu dapat mengembangkan kesadaran yang lebih mendalam tentang pentingnya tata kelola politik yang efektif, yang pada gilirannya mendorong partisipasi positif dan kontribusi terhadap perubahan positif. Poin yang ketiga, membangun stabilitas politik. Peran strategis pendidikan politik termanifestasi dalam kontribusinya terhadap pembangunan stabilitas politik negara. Dengan memahami sistem politik dan mengenal mekanisme pengambilan keputusan, individu dapat terlibat secara proaktif dalam proses politik, membantu mencegah potensi konflik atau ketegangan politik yang dapat merusak stabilitas sebagai potensi konflik atau ketegangan politik yang dapat merusak stabilitas. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat menikmati keamanan politik yang lebih berkelanjutan. Poin yang keempat, mendorong kritisme dan pikiran analis. Pendidikan politik bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir kritis dan analitis. Ini tidak hanya memampukan individu untuk mengevaluasi informasi politik dengan kritis, memilah antara opini dan fakta, tetapi juga mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang logis dan informasional. Poin yang kelima, membentuk karakter individu. Lebih dari sekedar transfer pengetahuan, pendidikan politik memiliki peran mendalam dalam membentuk karakter individu. Dalam konteks politik, proses ini melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti tanggung jawab, integritas, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat dengan karakter yang kokoh individu. Tidak hanya menjadi peserta yang cerdas dalam proses politik, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan pendekatan holistik seperti ini, pendidikan politik dapat dianggap sebagai fondasi esensial untuk membentuk masyarakat yang penuh pemahaman, terlibat aktif, dan memiliki karakter yang kuat dalam dinamika politik mereka. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Rizky. Ya, jadi kesimpulannya adalah bisa kita baca menjelang pemilu 2024 berbagai masalah terkait demokrasi membutuhkan solusi yang direncanakan, utamanya adalah peningkatan literasi politik, pengawasan bersama, pencegahan disinformasi, kampanye bela negara dan transparansi dana kampanye. Selain itu, penyuluhan hukum pemilu, diskusi publik, dan inovasi teknologi sangat penting. Kita bisa menarik kesimpulan ialah yang pertama adalah peningkatan literasi politik. Jadi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses demokrasi, hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, serta peran-peran lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya ialah pengawasan bersama. Jadi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan untuk memastikan integritas proses dan mengidentifikasikan potensi pelanggaran. Yang ketiga adalah pencegahan disinformasi. Jadi kita harus mengembangkan strategi untuk menanggulangi disinformasi dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya. Yang keempat adalah kampanye bela negara. Jadi mendorong partisipasi aktif untuk mendukung nilai-nilai demokrasi dan melibatkan mereka dalam upaya membangun kesadaran akan pentingnya pemilu. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam proses pemilihan. Sekian dari presentasi HG2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.